Untuk mengetahui jalannya sidang paripurna DPR yang membahas RAPBN 2021 yang baru saja selesai, kita akan segera bergabung dengan Jen William dari Gedung DPR RI. Jen, bagaimana tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal rancangan APBN 2021? Apakah ada koreksi mengenai target pertumbuhan ekonomi mengingat perubahan orientasi pada kebijakan stimulus ekonomi di tengah pandemi seperti ini? Ya, Rara, tadi tanggapan pemerintah atas pandangan dari fraksi-fraksi di DPR RI mengenai kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal rancangan APBN 2021 disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna yang berlangsung sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan berakhir sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Adapun tanggapan pemerintah yang disampaikan tadi, poin-poin yang kami tangkap adalah yang pertama, pemerintah menghargai pandangan dari seluruh fraksi di DPR RI yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan juga P3 mengenai pentingnya penanganan pandemi COVID-19 sebagai kejadian extraordinary yang telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan bangsa baik dari sisi kesehatan, pendidikan, ibadah, interaksi sosial, ekonomi, dan juga keuangan. Kemudian pemerintah juga berterima kasih atas dukungan dari DPR dalam membahas dan menyetujui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi landasan hukum bagi langkah-langkah luar biasa dalam penanganan COVID-19. Kemudian yang ditanyakan oleh Fitri tadi mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi, memang dikatakan oleh Sri Mulyani bahwa ada perubahan terkait mengingat bahwa kondisi ketidakpastian dalam masa pandemi ini, maka penetapan asumsi pertumbuhan ekonomi juga menjadi tidak pasti, di mana berbagai lembaga keuangan juga berpendapat bahwa akan terjadi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, seperti Bank Dunia yang merevisi dari pertumbuhan ekonomi yang diprediksi positif 2,5%, kemudian direvisi menjadi minus 5,2%. Kemudian beberapa lembaga keuangan lainnya juga merevisi terkait pandangan mengenai pertumbuhan ekonomi dunia yang memang diasumsikan tidak pasti. Seperti juga asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 yang semula sebesar 4,5% hingga 5,5%, ini dikatakan oleh Sri Mulyani memang masih mengandung ketidakpastian. Untuk itu, pemerintah terus bekerja keras menahan dampak negatif dari COVID-19 terhadap perekonomian. Berbagai langkah stimulus dan dorongan serta kebijakan insentif sudah dilakukan untuk menjaga dan memulihkan sisi permintaan seperti konsumsi, investasi, dan ekspor, kemudian juga dari sisi supply atau produksi. Langkah-langkah tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi kuartal 3 dan 4 tahun 2020. Kemudian, terkait dengan nilai tukar rupiah, tadi Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah juga akan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kemudian terkait kebijakan perpajakan 2021, ini akan diarahkan antara lain pada pemberian insentif yang lebih tepat, kemudian juga relaksasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, optimalisasi penerimaan melalui perluasan basis pajak, serta peningkatan pelayanan kepabeanan dan ekstensifikasi barang kena cukai. Kemudian juga tadi disampaikan dari Sri Mulyani bahwa akan dilakukan mengenai transformasi belanja subsidi ini menjadi bantuan sosial, dan hal tersebut juga akan dilakukan secara cermat dan teliti agar tepat sasaran dan juga tidak menyalahi. Kemudian terkait kebijakan transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD juga harus digunakan secara optimal dan juga transparan oleh pemerintah daerah. Demikian Fitri, kembali ke Anda di studio. Jen William, terima kasih atas laporan Anda.